Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulang sekali lagi pembacaan kita agar kita lebih menghayati lagi, supaya firman Tuhan tidak berlalu seperti angin dalam kehidupan kita. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, maka berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh dengan anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menguncupkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Melalui bacaan kita pada saat ini, kita dapat melihat akhir dari kisah sengsara Yesus yang sudah dinubuatkan dari sejak dahulu hingga berujung pada kematiannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema di dalam ibadah kita pada saat ini adalah kalimat atau kata-kata yang tertulis di dalam ayat yang ke-30. Sudah selesai. Sudah selesai. Kata sudah selesai ini berasal daripada bahasa aslinya, bahasa Alkitab aslinya, yaitu bahasa Yunani, Perjanjian Baru, tetelestai, ya, yang dapat diartikan sebagai sesuatu untuk menyatakan yang telah selesai, atau yang telah dilengkapi, atau yang telah disempurnakan, atau yang telah diselesaikan. Kata tetelestai ini pada zaman dahulu tidak sembarangan dikatakan atau diucapkan, karena kata ini yang mengandung arti sudah selesai hanya boleh diucapkan apabila sebuah pekerjaan sudah sempurna dikerjakan dan tidak dapat dilihat cacat celahnya. Jadi kalau misalkan seorang tukang kayu membuat sebuah kursi, ketika kursi itu belum selesai, belum sampai dengan dicat, belum sampai dengan dikeringkan, belum sampai dengan dipernis dan segala macam, itu belum bisa dikatakan tetelestai atau sudah selesai. Dan sudah selesainya itu ketika kursi itu bisa digunakan sepenuhnya. Bukan dalam artian ketika belum dicat tidak bisa digunakan, bisa saja. Tetapi itu belum termasuk dalam kata sudah selesai tadi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kaitannya dengan kata yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib, kalau anak sekolah minggu pasti tahu ada 7 kata yang diucapkan dalam waktu Yesus disalib. Ada aku haus, ibu, inilah anakmu. Dan yang dikatakan terakhir adalah sudah selesai. Dan di dalam rangkaian ini Yesus ingin menyatakan bukan berarti kehidupannya di dunia sudah selesai, tetapi justru tugas yang diberikan oleh Allah di dunia ini sudah selesai. Sudah selesai, sudah dia lakukan. Apa tugas
tugas yang diberikan Allah Bapa kepadanya, yaitu karya penyelamatan Allah. Sehingga kita ada pada saat ini sebagai umat yang berbahagia karena diselamatkan. Ini yang sering saya katakan. Mari kita merenungi kembali makna kematian Yesus di kayu salib itu untuk kita apa? Apakah hanya cuman kita memandang salib seperti itu saja? Apakah kita cuman memandang salib, mendengar cerita sengsara Tuhan Yesus ini sebagai cerita sekolah minggu saja? Kita harus jauh melampaui itu. Bahwa kematian Yesus Kristus berharga bagi kita. Jadi kalau dalam suatu PA dikatakan pada waktu lalu, tentang berbicara tentang pengorbanan, apa yang lebih berharga ketika seorang mau mengorbankan nyawanya dibandingkan kita misalkan mengorbankan rupiah yang tidak bisa kita dapatkan karena kita pergi ke gereja. Ini yang mari kita renungi lagi dalam kehidupan kita. Kalau pengkhotbah yang lain mengatakan, untung loh pergi ke gereja ini, sehat loh ibadah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus Kristus di dunia ini bukan tanpa rencana, bukan sekonyong-konyong dan setiba-tiba ada begitu saja. Melalui peristiwa kehamilan daripada Maria, yang pada saat itu statusnya masih sebagai perawat. Ini sudah menunjukkan suatu keajaiban atau suatu hal yang dikaruniakan oleh Allah melalui Roh Kudus. Kemudian kisah pelayanannya yang dilakukan. Kemudian mujizat-mujizat yang dilakukan. Dan berujung pada penyaliban. Sehingga rangkaian peristiwa ini merangkai dari awal kedatangan sampai dengan kematian. Ini dikatakan oleh Yesus sudah selesai. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan semua yang dilakukan sudah sempurna. Kalau coba kita renungi bagian-bagian syair di lagu Getsemani tadi, Yesus mengatakan dalam doanya, "Ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi satu, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadi." Kemudian kita melihat syair-syair dalam lagu Kepala yang Berdarah, bagaimana kita bisa membayangkan, atau mungkin yang sudah pernah nonton film tentang Yesus. Ada beberapa film tentang Yesus, ada film yang berbagai bahasa, ada film juga Yesus Kristus yang benar-benar yang waktu itu disalib dan salibnya itu digulingkan. Bagaimana kita secara visual bisa melihat bagaimana penderitaan yang mungkin lebih daripada itu dialami oleh Yesus. Apakah itu akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita diajak untuk merenungi
Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, makna dalam kehidupan kita apa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes jelas dikatakan Yesus sebagai anak domba Allah yang menurut akan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak membangkang. Bahkan ketika dia akan masuk ke Yerusalem, diperingatkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat supaya dia tidak masuk ke sana, karena mereka menyadari bahwa ketika Yesus masuk ke sana itu pasti ujung-ujungnya mati. Tapi Yesus mengatakan, memang benar apa yang kau katakan, tetapi inilah jalan yang harus ditempuh demi keselamatan umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini selalu menjadi bahan perenungan di dalam kita merayakan Jumat Agung atau memperingati kematian Yesus Kristus. Apakah peristiwa di atas kayu salib ini masih berarti dalam kehidupan kita? Apakah itu hanya dongeng sekolah minggu saja yang harus kita hafal bahwa prosesnya Yesus dihajar, dihukum oleh mahkamah agama, dan kemudian dia disalibkan, ditukar dengan Barabas? Pengorbanan Yesus Kristus tidak akan menjadi sia-sia selama kita mau menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bersaksi, bersekutu, melayani. Ini panggilan orang percaya. Sehingga pengorbanan Yesus Kristus benar-benar berarti dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semua memiliki pergumulan masing-masing di dalam menjalankan Tridharma gereja ini. Semua memiliki tingkat kesulitan. Tetapi kalau kita tidak mau memulai, kapan kita bisa mewujudkan itu? Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, berarti dia mengatakan bahwa karya penyelamatan Allah telah sempurna dilakukan. Apakah yang sempurna ini akan kita jaga tetap menjadi sempurna, atau akan kita buat menjadi tidak sempurna dalam kehidupan kita? Kita bebas menentukan itu, tetapi juga kita siap menanggung konsekuensinya. Kita siap menanggung resikonya. Di hari Jumat Agung ini, biarlah apa yang telah menjadi sempurna tetap sempurna, dan tetap sempurna dalam kehidupan kita. Biarlah kasih Kristus selalu benar-benar memberikan pengharapan yang sempurna bagi kita, sehingga kematian Yesus Kristus di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Amin.